kami dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang akan menjelaskan tentang mazhab sejarah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Fikri Khotibul Umam. Saya Anggita Melani Septiana. Saya Zahra Ramadhania. Saya Firly Aida Mayanti. Saya Rian Gurnaldin Akbar. Selamat menyaksikan. Saya Anggita Melani Septiana akan membahas mengenai pengertian dari mazhab sejarah. Menurut mazhab ini, hukum tidak dibuat, tetapi hukum itu lahir dan berkembang di dalam masyarakat. Secara garis besar, aliran ini berpendapat bahwa hukum bukan berasal dari pembentukan undang-undang, melainkan dari jiwa bangsa. Apa itu jiwa bangsa? Jiwa bangsa adalah karakter yang unik yang dimiliki bersama sekelompok orang yang disebut bangsa. Salah satu contoh jiwa bangsa yang kita kenal adalah nilai-nilai Pancasila, yang kemudian menjadi dasar dari falsafah bangsa Indonesia. Saya Firly Aida Mayanti akan membahas tokoh dalam mazhab sejarah. Yang pertama ada Friedrich Karl von Savigny. Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diraikan oleh Savigny dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum ditemukan tidak dibuat sebab hukum berada pada keadilan jiwa bangsa. Oleh karena itu, perundang-undangan kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. Yang kedua, hukum tidak dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa, adat istiadat, dan konstitusi yang khas. Kedua ada Pukta. Pukta adalah murid dari von Savigny yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran gurunya. Sama dengan Savigny, ia berpendapat bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Hukum tersebut menurut Pukta dapat terbentuk: satu, langsung berupa adat istiadat; yang kedua, melalui undang-undang; yang ketiga, melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli. Saya Muhammad Fikri Khotibul Umam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab sejarah menentang aliran hukum alam dan positivisme. Prinsip universalitas hukum alam tidak bisa diterapkan tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan sejarah masyarakat. Mazhab sejarah menentang hukum sebagai refleksi dari kebudayaan, perkembangan secara evolutif tanpa paksaan dari penguasa, sebagaimana dimaksud dalam aliran positivisme hukum. Saya Rian Gurnaldin Akbar ingin menjelaskan tentang kelebihan mazhab sejarah. Pertama, kelebihan pemikiran hukum dari mazhab sejarah adalah sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam kaitan itu, dapat diasumsikan bahwa hukum yang demikian akan mempunyai daya berlaku sosiologis. Yang kedua, selanjutnya, kebaikan mazhab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis. Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh. Dan yang terakhir, saya Zahra Ramadhania ingin menjelaskan mengenai kelemahan dari mazhab sejarah. Mazhab ini dinilai memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, tidak diberikannya tempat bagi ketentuan sifatnya itu tertulis. Ketentuan yang bentuknya tertulis diperlukan demi adanya kepastian hukum, terutama untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang, kekuasaan yang sifatnya absolut. Dan yang kedua, tidak ada kejelasan mengenai kesadaran hukum. Dengan kata lain, konsepsi kesadaran hukum ini sifatnya itu adalah abstrak. Dan yang ketiga, konsepsi mengenai jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak. Yang dalam hal ini banyak yang mengira bahwa hukum yang baik adalah bersumber dari jiwa rakyat. Tapi dalam sebuah tulisan yang lain, dalam hukum Romawi mengatakan bahwa hukum Romawi merupakan hukum yang terbaik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.